gimana gitu kan. Nah kita kalau seandainya kita mengikuti bilang baik, istilahnya bertanggung jawab kita kan mengiyakan gitu, gimana? Saya pikir tadi makanya orang yang mati dikit lagi ke saya. Terima kasih. Ini bagus pertanyaan. Saya baru ketemu sengaja dari 92 baru ketemu nih pertanyaan yang begitu Pak. Karena itu udah banyak ikut-ikutan nggak bisa terbantah lagi Pak. Padahal di dalam hadis itu ada, ya kan? Nah kan ada kan, kamu datang ke orang yang meninggal, kemudian kamu meninggal untuk apa? Untuk membuat kamu peringatan. Ada itu. Tapi kalau pertanyaan ini saya sudah jawab juga. Sementara kita mau kata kiai, kata imamnya, kita saksikan dia mayitnya. Nah kita nggak pernah saksikan perbuatannya. Ini namanya husnudon, bukan dalam buku. Ini harapan, mudah-mudahan menjadi ahli. Tapi kita nggak bisa menentukan itu ahli. Sama buat kita nanti, Kalau seandainya prinsip ini kita pakai, anda juga masyid, dosa-dosa nggak apa-apa. Anda juga masuk ke dalam masjid, dibilang ahli. Ini rusak ini. Boleh hukumnya, tapi itu bukan hukum. Itu pengharapan. Beda, pengharapan sama hukum beda. Makanya di luar sana itu di tetangga kita sebelah kita nggak pakai itu, katanya bid. Kita nggak usah bidah. Kenapa? Ahlil khair, Bang Khair ada di samping kita. Bagus tadi ini saya mau olah itu Pak. Saya mau sampaikan hari ini juga. Nanti pemahaman yang salah nanti kan takutnya. Saya ada prinsip kalau guru gini. Kamu jangan melihat orang yang menyolatkan dirimu nanti. Kalau sholatmu benar-benar, walaupun disolatin belum jadi benar katanya. Kau jangan mengharapkan yang bentar nanti kau memandikan kau nanti ketika kau jadi mayit. Sekarang kau harus pandai mandi. Bingung kan? Betul nggak? Iya nggak? Nah nanti satu saat nanti jangan kau berharap orang itu akan menundukkan. Semua kifayah akan berlaku. Contoh. Pak Haji mohon maaf lahir batin. Semua guru-guruku, semua kakak-kakakku, semua orang tuaku. Sekarang kita nggak pernah datang ke masjid, nggak pernah hadir ke masjid, nggak pernah sholat jamaah di masjid, nggak pernah melaksanakan sholat Jumat, bahkan nggak pernah melaksanakan sholat yang lain kecuali Idul Fitri dan Idul. Tiba-tiba mati, wafat. Mati kan terlalu keras ya. Tiba-tiba wafat. Kira-kira mayit itu mau bawa kemana? Ini Kiai Syahri guru saya nih, abah nih. Nanya dulu depan pintu masjid. Yang mati ini sholat apa enggak? Ini radikal betul gitu. Ini banyak cantik belajar. Ya enggak? Kalau Kiai Abdul Syafi'i itu kalau dia lagi ceramah di Pedium, singgah Pedium, aduh kalau dia bilang ente ini enggak tahu nih. Semua itu fardu kifayah akan berlaku, tapi jangan sepantas kita. Sekadar kita melihat fardu kifayahnya. Kita ini sebenarnya malu nggak pernah sholat, nanti nggak pernah mandi. Kita ini. Coba tegak abangku, sholatnya orang nggak sholat. Jangan masuk ke masjid Al-Mu'min, di lapangan aja, gimana jadinya? Sudah. Tapi itu termasuk harapan. Tega kan? Masa kalau dia maaf ya. Ada saya susah ngomongnya. Kalau ngomong ini bisa 1 jam lebih Pak. Aduh ya. Ya maaf aja. Karena kita ini melihat bukti udah macam-macam begini. Ya Allah. Kalau kita ini umpamanya makan nggak Pak? Dimakan nggak? Berarti kita sedang disuapi, betul nggak? Orang yang makan itu orang yang sedang makan, maksudnya. Tapi kalau dimakan berarti disolatkan, sholat nggak? Kalau kita nggak bawa sholat, walaupun segunung jumlah ribuan yang sholatin kita, pengaruhnya apa kira-kira? Betul nggak? Nah oleh sebab itu saya kalau ceramah di walimah, yang wafat malam ketiga, malam ketujuh saya hadir, pasti di ceramah. Saya bilang walimah, saya bilang apa? Sahibul musibah. Sini, mana abang, mana adik? Dulu sini dulu. Saya nggak bisa nasihatin yang antum yang nasihat. Kami orang ini datang cuma 3 malam, 7 malam udah habis putus. Antum ini kalau nggak
putus. Anak ini walaupun soleh kemana kalau anak-anaknya nggak soleh, walaupun 1000 orang yang datang bukan anaknya, nggak itu hadisnya ada, rawahu Muslim, sahih Bukhari Muslim. Man idza matabnu adam in qata. Kok jawabnya sampai ke sini Pak? Ini aku jawab. Idza matabnu adam in qata amalu illa min thalatin. Sadaqah tidak? Iya. Aw ilminya utabar? Aw waladin solihnya do'ula. Apabila mati anak ada, maka terputus semua perkara di dunia berkaitan bersangkutan kecuali 3. Yang pertama, sedekah. Pelit di mana? Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, nggak belajar. Yang ketiga, anak yang soleh. Toleh. Jadi kembali Pak Haji boleh aja. Ahli khair. Daripada kita diam nanti dibilang fanatik lagi. Udah habis ya? Udah akan ya? Satu lagi boleh. Ustaz, ini kan lagi rame ini masalah nasab ya nanti. Oh iya. Saya pernah ditanya percaya apa enggak? Ini hak yang mana? Gitu. Saya juga jawabnya deh. Kalau saya tajim dengan abai, saya bilang gitu sih. Kalau nanya begitu, abang ke rumah dong. Karena saya begini, karena kalau kita haram 2 yang kita akan hadapi. Yang pertama dia mahamba, yang kedua dia ragu-ragu untuk mahamba, yang ketiga sama sekali dia menolak. Nah kalau pertanyaan begini, saya kasih satu aja. Orang yang baik itu orang yang tidak mengklaim dirinya baik. Hanya orang yang salah mengklaim dirinya baik. Benar. Betul tidak? Seorang wali kalau dia mengaku wali batal kewaliannya. Itu Pak, aneh bin ajaib. Muridnya bilang gurunya wali. La ya'riful wali ilal wali, tidak mengetahui wali kecuali wali. Dari mana sumbernya? Muridnya belum nyampe. Kok muridnya bisa-bisanya bilang gurunya wali? Oh bisa terbang, bisa bukan wali namanya. Bukan. Dia tidak mengaku wali, tapi rasa dirinya, dia tahu bahwa dirinya batal. Yang ada dalam Quran ada surat Al-Kahfi, satu-satunya doang yang murni, yang mursyid, wali yang mursyidah. Nggak pandai ngomong, banyak diam, ajaran yang baik, akhlak yang baik, nggak banyak nyakitin hati orang, kata-kata bermanfaat. Itu yang dicari. Sana sini, dalam sini, macam aja itu bla bla bla. Gimana yang harus kita pegang? Laqad kana lakum. Ini kalau ngomong gini apa Ustaz masuk rumah udah benci abai. Saya nggak benci, saya pernah ditanya. Tahun kemarin bukan tahun lalu. Habis sudah Idul Adha, Jumatnya saya ceramah di At-Taubah di Auri itu masjid. Ada Ustaz teman-teman lama, langsung diajak saya di sana tempatnya. Ada teman habis saya disuguhi makan lontong gitu. Saya dikasih minyak pagi, ya. Terus kemudian saya bertanya, Ustaz, apa Ustaz? Ini kiai yang nanya. Bagaimana Pak? Ini sebelum ada viral, Mas jauh. Dia tanya gini, Ustaz, antum sama Habaib, sama Habib itu cinta apa enggak? Aduh, antum nanya begini, susah dia jawab. Yai, saya bilang, saya kalau berbicara cinta atau tidak cinta itu, kita harus diri kita membuktikan sejauh mana cinta itu. Oke ya, maaf ya. Ini saya mau berbicara. Ini nambah lagi waktunya. Gak apa-apa sekali. Coba. Sekarang Bang Rahman mengucapkan kata cinta kepada istri. Oke? Sudah. Oke. Kira-kira apa ketika tanggapan istri? Mengiyakan belum tentu. Itu namanya cinta palsu. Tanpa kau kata-katakan, tanpa kau ucapkan, tanpa kau lafazkan, tapi bukti cintamu. Kasih aja 1.500.000 diem. Kalau udah mengaku itu batal, putus, sudah mengaku nggak boleh mengaku. Hanya Allah nggak boleh. Mau ukuran siapapun ini kan lagi. Saya bilang pas saya nggak pernah itu di pikiran dan hati itu pengen bikin komen masalah, kecuali dia bertanya, waduh macam-macam. Ngeri Pak, karena kita keluar dari rahim ibu kita cuma kita sendiri dan istri kita yang menyelamat, tidak ada yang menyelamatkan diri kita. Betul? Ini yakin nggak?
Diri kita yang bisa menyelamatkan. Ini kalau bicara begini hakikat maksudnya. Kita datang ke dunia ini datang rame-rame atau sendiri? Sendiri kan? Kita pulang juga? Enggak. Kalau begini kan nanti radikal nanti sesat. Enggak, tidak. Betul tak? Iya. Iya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bila mana kau ingin cinta kepada Allah, cintalah. Tidak ada yang orang cinta Rasul dah. Nah, ada pun propaganda viral, ya udah enjoy aja, gak usah kita kenal apa itu, betul? Nah udah diam aja, nanti kita akan ngobrol berdua, oke? Nah nanti aku keluarkan semua kitab merah, kitab biru, kitab kuning semua nanti. Ya, kita sih gak punya kitab, cukup kita pilih aja. Dalam Quran disebutkan, Iqra kitabaka kafa bi nafsika yawma 'alaika hasiba. Bacalah tulisanmu, boro-boro mulut orang lain tidak baca. Ini nulis sendiri aja, berepot. Kita enggak mikir diri sendiri aja. Ini mikirin orang lain. Mikir diri sendiri belum tentu selamat. Mikirin orang. Istri kita belum tentu menyelamatkan kita. Apalagi dia. Ini betul sah. Jangan dimikir dah. Hilangin semua ya. Hilangin semua buruk sangka, sangkaan enggak usah. Kalau dia mau bilang dia keturunan apa putus nyambung atau tidak nyambung, itu kita serahkan semua. Itu bukan layak orang kita. Karena kita ini musuh kita bukan orang kafir, maaf, musuh kita bukan orang Yahudi, musuh kita bukan orang yang Nasrani. Musuh kita dalam Quran itu lakum adowo. Kalau kita udah musuh diri kita ini, maksudnya hati kita, nafsu kita yang harus kita perangi. Ini perang orang lain, sementara dirinya nafsunya gede. Lakum itu agamamu, agamaku. Cuman yang sekarang sudah susah. Alhamdulillah, masya Allah, kita juga ucapkan ya langsung awal dengan wafatnya siapa? Pimpinan siapa namanya? Nanti saya di Al-Madinah saya bikin surat gaib kemarin ya. Kita harus merasakan laisa minna ma lam yahtam bi umuril muslimin. Tidak golongan kami kalau orang tidak pernah memperhatikan muslim yang lain. Artinya kita bukan cuma muslim yang kita perhatikan. Amal itu kalau kita hidup serta merta dengan kebajikan, dengan kebijakan kita, dengan kealiman, dengan kealaman, dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah tidak ada sesuatu yang menjadikan kerusuhan di antara kita. Lakum dinukum. Coba kalau dari awal kita laksanakan, kita hayati, kita amalkan, insya Allah tidak ada kerusuhannya. Hanya kerusuhan yang membuat di tengah-tengah kita karena ada godaannya. Apa pegang kita? Maka jangan kau langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang paling nyata. Mengapa kita orang lain kita musuhi sementara di diri kita perangi diri kita musuhi, insya Allah orang lain kita baik. Kali ini yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya karena waktu sudah tiba, sudah lewat daripada jamnya. Bila ada kesempatan kita akan sambung kembali dari apa yang kita kaji pada malam. Bila ada kata-kata yang kurang berkenaan, bila ada perkataan yang membuat resah hati, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang kata-kata yang salah diriku sendiri, banyak dosa dan banyak dosa. Mudah ada yang benar yang Allah dan Rasul. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.